Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martasya Aprilia dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024. Nah, di sini saya akan membahas mengenai lampiran soal tentang pernyataan kondisi pada bab 3, yaitu untuk kita menghitung jumlah tagihan listrik, di mana di sini saya langsung saja masuk ke dalam soalnya. Nanti saya akan membahas mengenai passcode, flowchart, C++, dan juga Pascal. Nah, langsung saja saya share screen. Nah, di mana ini yaitu buatlah program, soalnya ini buatlah program untuk menentukan tagihan listrik bila diinputkan MKWG yang digunakan dengan ketentuannya. Nah, ketentuannya di mana AKWH pertama memiliki tagihan rupiah per KWH, yang B KWH berikutnya memiliki tagihan rupiah W per KWH, C KWH berikutnya memiliki tagihan rupiah X per KWH, D KWH berikutnya memiliki tagihan rupiah Y per KWH, selebihnya memiliki tagihan rupiah Z per KWH. Berilah juga opsi di mana pengguna juga dapat menentukan berapa KWH maksimal yang digunakan apabila mereka hanya memiliki uang sebesar rupiah N. Nah, jadi yang ini untuk passcode-nya itu ada variabelnya MA, B, C, D, N, V, W, X, Y, Z dengan total tagihan, temperat tagihan, KWH max-nya berupa bilangan tipe bilangan integer. Tipe datanya integer. Nah, begin-nya untuk memulai di mana read nanti ada masukkan jumlah KWH yang digunakan, read M, read-nya masukkan batas A KWH read A, masukkan tarif rupiah per KWH untuk A KWH pertama read V, masukkan batas B KWH berikutnya read B, masukkan tarif W per KWH untuk B berikutnya read W. Nah, ini masukkan batas C KWH berikutnya read C. Nah, ini maksudnya nanti akan tertampil di layar semua. Nah, masukkan tarif rupiah X per KWH untuk C KWH berikutnya read X. Nah, ini untuk masukkan batas D per KWH berikutnya read D, masukkan tarif DY per KWH untuk D KWH berikutnya read Y, masukkan rupiah tarif rupiah Z per KWH untuk sebelumnya read Z. Nah, untuk prosesnya sendiri ada dari 0 kita simpan ke total tagihan, di mana if jika M-nya lebih dari 0 maka dia akan memproses. Nah, dia di prosesnya di dalamnya itu kalau dia if-nya M-nya kurang dari sama dengan A, maka dia akan diproses M dikali A ini masuk ke total tagihan. Sedangkan jika tidak, maka ke A dikali V ditambah M dikurang A dikali W ini masuk ke dalam total tagihan ini. Nah, sedangkan jika M-nya kurang dari sama dengan A ditambah B ditambah C, maka total tagihan ini ada prosesnya A dikali V ditambah B dikali W ditambah M dikurang A dikurang B dikali dengan X. Nah, kalau dia tidak juga, maka dia M dikurang A, M lebih kecil dari sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D, maka dia akan ke total tagihannya ini ada A dikali dengan V ditambah dengan B dikali dengan W ditambah dengan C dikali dengan X ditambah M dikurang A dikurang B dikurang C dikali dengan Y. Kalau dia tidak juga, maka dia akan ke A dikali dengan V A dikali dengan V ditambah B dikali W ditambah C dikali X ditambah D dikali Y, M dikurang A dikurang B dikurang C dikurang D dikali dengan Z. Maka dia ke X-nya ini ke total tagihan. Selanjutnya ini ada di write learn, di mana total tagihan listriknya rupiah per rupiah total tagihannya. Rate-nya ini masukkan anggarannya untuk menghitung batas maksimal rate N. 0 ini kita simpan untuk memulai temperat tagihan, dengan 0 juga untuk KWH max. Nah, selanjutnya ini ada juga if. Nah, if yang di sini maka kalau dia N-nya lebih besar dari sama dengan A tadi dikali dengan V, maka dia akan dicek. Kalau dia KWH max-nya A ini akan simpan ke KWH max. Nah, sedangkan A dikali V ini akan simpan di temperat tagihan. Nah, kalau dia if lagi, kalau dia N-nya ini lebih besar sama dengan temperat tagihan B dikali dengan W, nah maka dia akan simpan A ditambah B ini ke KWH max. Nah, sedangkan ini dia akan simpannya lagi ke temperat tagihannya. Ini temperat tagihan dikali tambah dengan B dikali dengan W. Nah, kalau dia tidak juga, maka dia akan di sini di mana tadi untuk yang di N lebih besar, di mana di sini N lebih besar dari temperat tagihan plus C dikali X, di mana dia A ditambah B ditambah C ini kesimpan di KWH max. Nah, sedangkan di temperat tagihannya tambah C dikali X ke temperat tagihan. Nah, kalau misalkan jika
N-nya ini lebih besar dari temperat tagihan ditambah D dikali Y, maka dia tambah B tambah C tambah D ini simpan di KWH max. Nah, sedangkan di temperat tagihannya tambah D dikali Y masuk ke variabel temperat tagihan. Nah, sedangkan if N kalau dia lebih besar dari temperat tagihan, KWH max di mana KWH plus N dikurang temperat tagihan div Z ini kesimpan di KWH max. Nah, sedangkan di KWH max tambah N dikurang temperat tagihan div Y ini bagian Y, maka disimpan ke KWH max. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak terpenuhi, maka di KWH max sama N dikurang temperat tagihan div X ini atau dibagi X ini, maka kesimpan di KWH max ini. Kalau dia tidak juga, maka KWH max ini N dikurang temperat tagihan div W ini disimpan ke KWH max ini. Nah, kalau dia misalkan tidak juga, N div W ini di KWH max dan nanti akan di redline-nya dengan anggaran rupiah. Maka di yang N tadi untuk maksudnya proses N tadi, maka dia ada dapat menggunakan hingga. Nah, diperhatilah KWH max ini, selanjutnya berapa KWH real N, maka diakhiri N. Nah, untuk flowchartnya sendiri cukup panjang, sama start mulai. Selanjutnya kita inputkan apa saja tadi inputannya, ada M, A, V, B, W, C, X, D, Y, Z. Nah, ini ada di if. Nah, if ini kalau M-nya lebih dari 0, maka dia kalau true, dia akan hasilin ini if tadi. Nah, kalau dia true, maka ke total tagihan kali ini prosesnya. Kalau dia false, dia cek lagi else if tadi ini. Nah, maka kalau dia true ke total tagihan ini prosesnya. Kalau dia false juga, dicek ke sini. Kalau dia true ke sini, dan ke false sini, dan seterusnya. Kalau dia total tagihannya ini, kalau dia true di sini, kalau false sini. Nah, ini untuk lanjut keluar ke total tagihannya. Kalau dia tadi if-nya false. Nah, ke total tagihan rupiahnya ini. Nah, X ini karena untuk penghubungnya nanti akan dihubungkan lagi ke sini. Karena ini sebagai kayak perantara kita antara yang flowchart pertama sama yang flowchart ini. Karena ini jumlah halaman atau tempat tata letaknya itu terlalu kekecilan. Nah, jadi ini untuk N tadi kita inputkan di N tadi, mana if-nya tadi ini ke KWH ini. Kalau dia true di sini, kalau dia false di sini. Kalau dia false ini, nah kalau dia true di sini lagi ke KWH plus B temperat tagihan ini. Kalau dia false ke if N lebih dari temperat tagihan dikali C dikali X. Nah, kalau ini KWH max-nya ini disimpan di sini. Nah, sedangkan ini KWH ini A ditambah B ditambah C tambah D temperatnya ini. Nah, ini kalau if-nya. Nah, kalau dia masih ada kan, kalau dia lebih dari ini kalau dia true di sini, kalau dia false sini ya, ini ke X-nya. Nah, selanjutnya ini untuk karena dia tadi ada prosesnya lagi, jadi ini untuk prosesnya seluruhnya KWH max ini tadi N dikurang ini, KWH max ini juga ditambah N dikurang temperat tagihan dibagi W ini juga, maka dia akan muncul outputnya dengan anggaran rupiah. Anda menggunakan hingga ini KWH. Nah, ini lanjut di N. Nah, ini untuk flowchart ada sebanyak ini. Untuk flowchart yang untuk menghitung program dari jumlah listrik ini, penggunaan listrik. Nah, ini untuk passcode-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam, langsung saja kita masuk ke dalam CPP-nya. Ini untuk CPP-nya di mana kita langsung saja masukkan, yaitu include stream. Selanjutnya itu using name std. Nah, selanjutnya itu ke inmain. Nah, di mana inmain itu kita klikkan tadi ada variabelnya itu berupa integer. Tadi ada M, ada A, ada B, ada C, ada D, ada CD, ada N, ada V, ada W, ada X, ada Y, ada Z. Nah, selanjutnya itu kita klikkan yaitu integer juga, ada total tagihan, terus ada juga total tagihan ini sama dengan 0, terus ada juga untuk temperat tagihannya itu sama dengan 0. Selanjutnya juga ada KWH max. Nah, KWH max ini sama dengan 0 juga.
Nah, selanjutnya kita ke siot. Siotnya ini di mana ini untuk ke masukkan jumlah KWH, masukkan jumlah KWH, masukkan jumlah KWH yang digunakan, digunakan itu M. Selanjutnya itu jangan lupa di inline. Nah, untuk si innya M juga. Nah, selanjutnya itu sama, masukkan si outnya ini, kita copy paste aja. Nah, di mana ini yang untuk ininya masukkan batas A KWH pertama. Nah, selanjutnya ini A. Nah, selanjutnya ini tuh masukkan tarif. Masukkan langsung saja. Masukkan tarif. RP dibagi dengan KWH untuk A, KWH untuk A, KWH pertama. Selanjutnya itu kita masukkan yaitu V. Nah, setelah V itu kita masukkan KWH B berikutnya. Itu masukkan batas B KWH berikutnya. Selanjutnya itu ke B. Nah, selanjutnya itu masukkan tarif B-nya ini. Copy paste aja. Masukkan tarif W KWH untuk B berikutnya. Selanjutnya itu si in-nya W. Selanjutnya itu masukkan C berikutnya. Copy paste aja. Nah, jadi yang ini tinggal masukkan batas C. Berikutnya itu si in C. Ini juga masukkan tarif ini kan tadi batas C kan. Nah, tarif X ini W X untuk C berikutnya kan. Ini berarti masukkan ke X. Nah, selanjutnya ini kita di mana masukkan batas D. Batas D berikutnya ini D. Dimasukkan XY. Masukkan dia untuk KWH ke D. Ini ke Y. Selanjutnya itu masukkan tarif. Masukkan tarif Z. Tarif Z perkiraan untuk selebihnya. Nah, selanjutnya itu si in-nya Z. Nah, selanjutnya ini untuk kita menghitung. Nah, untuk kita menghitung total tagihan. Untuk kita menghitung total tagihan berdasarkan untuk kita menghitung total tagihan berdasarkan
M per KWH, M per KWH yang digunakan di mana kita kalau hitung yaitu if ini M lebih dari 0, M-nya lebih dari 0, maka kita inputkan yaitu berupa total tagihan, sama dengan M dikali dengan V. Selanjutnya ke else. Selanjutnya di else if, langsung saja kita copy paste. Nah, dimana else if ini kalau M-nya, tadi M-nya lebih dari, nah jadi ini M-nya kurang dari sama dengan A, maka di total tagihannya ini M dikali, kalau ini tidak ya, kalau M-nya lebih dari 0 berarti ini belum 0. Nah, kalau dia M-nya ini lebih dari 0 ke if-nya. Nah, kalau if-nya M-nya lebih dari 0 ke ini, maka if-nya M kurang dari sama dengan A, di mana ini kita kliknya total tagihan ini. Nah, total tagihan ini M dikali V. Nah, else if-nya ini kalau else if-nya ini M-nya ini kurang dari sama dengan A ditambah B, maka total tagihannya A ini ditambah M dikali V ditambah dengan M dikurang dengan A dikali dengan W. Nah, selanjutnya kalau dia akan ke M ditambah A ditambah B ditambah dengan C, di mana itu dia akan menginputkan total tagihannya ini M dikali dengan V, M dikali dengan V ditambah dengan B dikali dengan W ditambah dengan, kan ini kan M dikali V ditambah B dikali dengan W, B dikali W ditambah dengan M dikurang dengan A dikurang dengan B, terus dikali dengan X dikali dengan X. Nah, selanjutnya itu kalau dia tidak memenuhi juga, maka dia ke else if lagi, di mana tadi A ditambah B ditambah dengan C ditambah dengan D, maka dia akan muncul di mana total tagihannya ini M dikali V ditambah dengan M dikali V, A ditambah dengan tadi A. Misalkan tadi kan di total tagihan ini kan M dikali dengan V. Nah, sedangkan di else ini total tagihannya ini A dikali dengan V. A dikali dengan V ditambah M dikurang A dikali V. Nah, kalau ini A dikali dengan V ditambah B dikali dengan W ditambah M dikurang A dikurang B dikurang X. Nah, selanjutnya ini A dikali dengan V ditambah dengan B dikali dengan W ditambah dengan B dikali dengan W ditambah dengan C dikali dengan X, C dikali dengan X, terus ditambah dengan M dikurang A dikurang B dikurang C dikali dengan Y. Nah, selanjutnya ke else, di mana else-nya ini akan dia inputkan berupa else-nya ini ke total tagihan ini, copy aja ke total. Nah, di total tagihan ini A dikali dengan V dikali W, C dikali X ditambah D dikali dengan Y ditambah dengan A dikurang
B dikurang dengan D, terus dikali dengan Z. Dikali dengan Z. Nah, selanjutnya itu setelah kita selesai, kita tutup. Nah, si out-nya kita munculin dulu. Tadi si out-nya nah, jadi si out-nya ini total tagihan listrik adalah Rp kurang dari M line. Rp di mana Rp-nya ini kita tulis total tagihan tadi, total tagihan ini kurang dari N line. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung KWH maksimum yang dapat digunakan. Nah, itu untuk menghitung KWH maksimum yang dapat digunakan, itu kita si out-nya kurang dari itu, kita masukkan anggaran, kita masukkan dulu, masukkan anggaran RPN ini untuk menghitung batas maksimal KWH. Nah, selanjutnya ini kita siin-nya berarti N. Setelah itu kita ke if lagi di mana if ini N ini lebih besar sama dengan A dikali dengan V. Maka dia akan ngasilin yaitu KWH max-nya ini sama dengan A. Nah, selanjutnya ini untuk temperat tagihannya sama dengan A dikali dengan V. Nah, selanjutnya itu kita ke if lagi. Di mana untuk if ini kita sama seperti tadi. Kita ke if dulu. Nah, setelah kita ke if dulu ya, kita ke if. Nah, selanjutnya di mana kita itu memasukkan yaitu N-nya ini lebih besar dari temperat tagihan tadi. N-nya ini lebih besar sama dengan temperat tagihan. Nah, temperat tagihan ini ditambah dengan B dikali dengan W. Nah, selanjutnya itu di KWH-nya ini A ditambah dengan B. Selanjutnya itu kita ke temperat tagihannya plus sama dengan B dikali dengan W. B dikali dengan W. Nah, selanjutnya itu ada di bagian yang di if ini. Di bagian if ini jangan lupa kita kurung kerawal juga nanti. Nah, di bagian if ini ada temperat tagihannya di mana itu C dikali dengan X. Nah, di mana C dikali X ini nanti dia akan muncul A ditambah B ditambah dengan C. Untuk prosesnya itu temperat tagihannya itu maka dia C dikali dengan X. Nah, selanjutnya itu ke if selanjutnya itu kalau dia temperat tagihannya di mana D ini dikali dengan Y. Nah, di D dikali dengan Y ini A ditambah B ditambah dengan C ditambah dengan D.
Nah, selanjutnya itu di mana D ini dikali dengan Y, dikali dengan Y. Nah, selanjutnya kita akan ke if juga di mana if-nya ini N ini temperat tagihan tadi. Nah, temperat tagihan ini M-nya lebih besar dari temperat tagihan ini, maka dia KWH max-nya ini. Nah, dia akan ke proses dulu. Nah, selanjutnya di if temperat ini, nah temperat tagihan ini dia nanti akan menghitung KW max-nya. Nah, jadi KW max-nya ini nanti dia di mana dia ada plus. Dan tadi kan if tadi kan sama dengan nah ini plus B plus sama dengan C plus D. Ini KWH max-nya ini N dikurang dengan tem tagihan tem tagihan ini dibagi dengan Z. Nah, selanjutnya kita tutup dulu. Nah, selanjutnya di else kita buka lagi. Nah, di else ini di mana dia ada juga, nanti coba kita copy aja. Nah, di else ini adalah KWH max-nya ini N dikurang berat ini dibagi dengan Y. KWH max ini ada lagi dibagi dengan ini else ini ya. Nah, setelah itu kita ke bagian ini. Nah, setelah itu kita ke bagian else ini, di mana di bagian else ini kita akan menghitung dari KWH-nya dibagi dengan Y tadi sudah dibagi dengan X. Terus selanjutnya itu kita bagi, yaitu di mana ini nanti dibagi X dibagi dengan W. Nah, selanjutnya setelah ini dia akan ke else-nya ini kan sudah, setelah ditutup kita tutup lagi. Nah, setelah kita tutup lagi dia maka akan ke else di mana else-nya ini dia akan mengoperasikan yaitu KWH max-nya ini sama dengan N dibagi dengan P. Nah, selanjutnya ini kita akan tutup. Nanti dia akan tampil Cout-nya, yaitu Cout-nya dengan anggaran rupiah, terus dengan anggaran rupiah, terus dia kesimpan ke N, terus dia akan kesimpan di dalam bagian di mana Anda dapat menggunakan hingga KWH max, terus kita masukkan yaitu KWH titik. Nah, setelah itu di end line. Nah, setelah itu kita lihat dulu ini ke bagian ini, berarti ini menutup ini, tutup sini, berarti ini nutup yang ini, terus ini dihapus.
Nah, jadi untuk yang ini sendiri di mana kita tahu di sini kita menggunakan iStream untuk outputnya kan si out si in. Nah, di mana itu ada nilainya M, A, B, C, D, N, V, W, X, Y, Z. Ini untuk dia tipe datanya integer yang akan kita masukkan, dan di integer juga ada total tagihannya mula-mula 0, temperat tagihannya 0, dan KWH max-nya 0. Nah, ini langsung kita input output kan, yaitu untuk memasukkan jumlah KWH yang digunakan tadi M, untuk masukkan batas KWH pertamanya A, untuk masukkan tarif rupiahnya per KWH ini V, untuk masukkan batas B KWH berikutnya ke B, masukkan tarif yang untuk rupiah W per KWH untuk B KWH berikutnya di W, dan masukkan batas C KWH berikutnya ke C, masukkan tarif rupiah X per KWH untuk C KWH berikutnya ke X, kita masukkan, dan selanjutnya tadi kita masukkan di bagian masukkan tarif Y per KWH untuk D berikutnya Y, dan masukkan tarif Z per KWH untuk selebihnya Z. Nah, di mana kita ada lagi untuk kita menghitung total tagihan M KWH yang digunakan, mana kalau M-nya ini, jika M-nya ini lebih dari 0, maka dia akan dimasukkan, di mana M-nya ini kurang dari sama dengan A. Nah, total tagihannya ini M dikali V. Nah, selanjutnya nih else if M dikali dikurang dengan sama M lebih kecil sama dengan A ditambah B, dia akan ke total tagihannya A dikali V tambah M dikurang W dikali dengan W ini. Nah, selanjutnya kalau dia tidak terpenuhi, maka M kurang dari sama dengan A ditambah B tambah C, maka ke total tagihannya A dikali dengan V ditambah dengan B dikurang dengan W ditambah dengan M dikurang dari A dikurang dari B dikali dengan X, di mana dia akan muncul ke M dikurang A ditambah B ditambah B C tambah D ke else if ini kalau dia tidak terpenuhi. Nah, dia kalau dia terpenuhi maka akan prosesnya total tagihannya A dikali V ditambah B dikali W ditambah C dikali X ditambah M dikurang A dikurang B dikurang C dikali Y. Else dia maka ke total tagihan ini maka akan A dikali V tambah B dikali W tambah C dikali X tambah D dikali Y ditambah M dikurang A dikurang B dikurang C dikurang D dikali Z. Nah, maka akan keluar. Nah, dia akan menampilkan nanti ada COD-nya total tagihan listriknya ini sekitar berapa rupiah. Itu di total tagihan telah kita inputkan tadi di mana. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung KWH maksimum yang dapat digunakan. Ini string 2 ini ada komentar. Jadi ini tidak akan diproses ke dalam outputnya, tapi kita bisa membaca apa yang kita masukkan. Jadi alhasil itu tidak ada berupa proses atau tidak ada berupa hasil. Nah, selanjutnya untuk tadi yang masukkan anggaran rupiah untuk menghitung batas maksimal dengan N, di mana untuk in prosesnya ini kalau dia jika N-nya ini lebih besar sama dengan A dikali V, maka KWH max-nya A akan disimpan ke A. Nah, untuk A dikali V ini temperat tagihannya. Nah, sedangkan ke if ini kalau misalkan dia N-nya ini lebih besar dari temperat tagihannya ditambah B dikali W, maka tambah B ini disimpan ke KWH max, dan B dan temperat tagihan ini sama ditambah dengan B dikali dengan W. Ini akan menghasilkan temperat tagihan. Nah, kalau dia tidak terpenuhi itu, maka dia dicek lagi ke if ini. Dia akan memasukkan juga di mana N ini temperat tagihan ini C dikali X. Nah, kalau dia memenuhi juga, maka dia akan A tambah B tambah C ini disimpan ke KWH max ini. Nah, selanjutnya di temperat tagihan tambah C dikali X ini akan ke di temperat tagihan. Nah, dicek lagi kalau if ini. Nah, kalau if ini lebih besar dari sama dengan A, temperat tagihannya tambah D dikali dengan Y, maka dia A tambah B tambah C tambah D kesimpan di KWH max ini. Selanjutnya temperat tagihan ditambah D dikali Y akan simpan di temperat tagihan juga. Nah, diceknya lagi kalau N-nya ini lebih besar dari temperat tagihan, maka dia akan mengecek KWH max ini dia ditambah dengan N dikurang temperat tagihan dibagi dengan Z. Nah, sedangkan kalau dia tidak terpenuhi, maka dia diceknya di KWH max ini tambah dengan N dikurang temperat tagihan dibagi dengan Y. Nah, sama juga sampai dia ke, kalau dia tidak memenuhi semua, akan ke KWH max ini N dibagi dengan V. Maka dia akan nampil COD keluarnya dengan anggaran rupiah. N yang ini kita masukkan tadi. Anda dapat menggunakan hingga berapa, nanti ada KWH max-nya telah kita inputkan berapa KWH, dan diakhiri dengan ini kurung kurang tutup untuk mengakhiri seluruh programnya. Nah, kurung kurang tutup ini adalah untuk mengakhiri seluruh programnya.
Nah, selanjutnya kita run ini. Coba kita run. Nah, dia tertampil misalkan masukkan jumlah KWH-nya misalkan 30 KWH, batas pertama misalkan 4 KWH, untuk rupiahnya misalkan kita masukkan 30.000. Nah, untuk KWH berikutnya misalkan 2 KWH, untuk ini rupiah KWH-nya misalkan kita masukkan 25.000. Nah, untuk KWH yang batas C-nya misalkan kita masukkan 5 KWH, ini untuk rupiahnya misalkan 30.000, 32.000. Nah, misalkan, nah ini untuk KWH yang batas D-nya misalkan 7 KWH. Nah, untuk rupiahnya misalkan 40.000. Nah, ini untuk yang Z selebihnya misalkan rupiahnya misalkan 80.000. Nah, selanjutnya ini untuk total listrik tagihannya ada 157.000. Terus kita masukkan anggaran rupiah untuk menghitung batas maksimalnya itu misalkan masukkan anggaran rupiah N ini misalkan 160.000. Nah, jadi ini misalkan jadi ini misalkan kita masukkan yang jumlah KWH yang pertamanya itu 30 KWH, misalkan batas A-nya itu pertama 4 KWH rupiah misalkan 30.000, untuk batas B yang KWH berikutnya 2 KWH, untuk rupiah yang KWH B-nya ini 25.000, yang C ini 5 KWH untuk rupiah 32.000, dan yang ini yang D ini KWH 7 untuk rupiahnya 40.000 dan 80.000. Total keseluruhan ini adalah total legal listriknya ada 157.000. Nah, ini dijumlahkan. Nah, lalu yang di N ini misalkan 160.000 untuk batas maksimalnya ini. Jadi 160.000 itu berapa KWH? Nah, ini kalau misalkan kita masukkan itu ada batas maksimalnya itu 5 KWH. Nah, mungkin ini untuk bagian C++-nya, soalnya kita ke Pascal. Langsung saja ini sudah saya buka Pascalnya. Nah, langsung saja kita coding, yaitu untuk program tagihan listrik. Nah, untuk program tagihan di mana kita masukkan dosisnya CRT. Setelah itu kita masukkan variabelnya, ada variabel M, A, B, C, D, A, B, C, D, D, N, N, P, W, X, Y, Z, Z, total tagihan, temperat tagihan, sama KWH, max sama dengan tipe datanya kita masukkan itu integer. Integer. Nah, selanjutnya itu kita masukkan di mana itu baginnya. Right-nya kita masukkan dulu right-nya. Tuh, kok di row-nya ini ada itu masukkan right-nya ini masukkan jumlah KWH, masukkan jumlah KWH yang digunakan. Di mana M kita isi. Setelah itu kita masukkan read-nya A. Nah, selanjutnya itu langsung saja kita masukkan, ketikkan. Nah, ini untuk right-nya masukkan jumlah KWH yang batas A. Masukkan batas A. Setelah batas A, KWH
KWH pertama. Nya dia itu ke ini M, ini A. Selanjutnya yaitu kita copy aja. Masukkan batas B berikutnya. Masukkan batas ini tadi, masukkan tarif dulu. Masukkan tarif rupiah. Masukkan tarif rupiah P per P per KWH. KWH per KWH untuk A KWH pertama. Nah, selanjutnya itu rate P. Ini kita copy paste aja. Masukkan batas B KWH berikutnya. Terus berikutnya nih B, ini masukkan PW, ini W, B, terus kita copy lagi. C juga ini, terus ini di bagian ini V juga, ini untuk WX di bagian X, ini di bagian X. Nah, setelah X ini kita ke D sama Y. Nah, ini masukkan D, ini D, ini sama, ini untuk D, ini W, X, Y, ini ke Y, ini ke Y. Selanjutnya itu kita correct langsung ke Z. Dan Z untuk selebihnya. Nah, ini ke Z. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung tagihan berdasarkan MWH yang digunakan. Nah, selanjutnya kita pakai total tagihan sama dengan 0, total tagihan sama dengan 0, if-nya ini M lebih dari 0 ke dan-nya ini ke begin, dimana beginnya ini if M-nya ini kurang dari sama dengan A, dan dia kalau if-nya melakukan WA ke total tagihannya total tagihan dia ke M dikali dengan P. Nah, selanjutnya ini else if
else if, di mana else if ini kurang dari sama dengan A, maka gen-nya ini kalau kalau M-nya kurang dari sama dengan A ditambah B tambah B, maka total tagihan maka ke total tagihan ini sama dengan total tagihan ini A dikali V, A dikali dengan V, A dikali dengan V ditambah A dikali V, A dikali V tambah M dikurang dengan A dikali dengan W. Nah, selanjutnya ini ke else if lagi. Kalau tadi A ditambah B, kalau misalkan kita ini, nah kalau misalkan di sini A ditambah B, ini berarti ditambah dengan C, maka A dikali dengan V, A dikali dengan V, B dikali dengan B dikali dengan W, ditambah M dikurang A, dikurang B, dikali dengan W, X. Nah, selanjutnya di else if lagi. Kalau M dikali A ditambah dengan C ditambah dengan D, maka dia di total tagihan ini A dikali dengan A dikali B dikali dengan W ditambah C dikali dengan X ditambah dengan A dikurang B dikurang dengan C dan X dikali Y. Ini untuk kita di A dikali dengan V ditambah dengan B dikali dengan W ditambah dengan C dikali dengan X ditambah dengan M dikurang B dikali dengan Y. Nah, kalau enggak dia ke else-nya ini, gimana dia nampilin ini dengan X dikali dengan X dikali dengan Y. Selanjutnya ini A dikali B ditambah dengan D dikali dengan Y ditambah dengan A dikurang D dikali dengan Z. Dikali dengan Z terus di N. Selanjutnya kita ke right loan itu yaitu total tagihan listrik adalah Rp total tagihan
menghitung KWH maksimum yang dapat di digunakan dengan dengan anggaran N. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan yaitu right. Masukkan itu right-nya. Kita masukkan right-nya yaitu untuk masukkan anggaran. Masukkan anggaran RPN untuk menghitung batas maksimal KWH. Selanjutnya itu kita write ulang. N. Selanjutnya itu ke template tagihan. Di template tagihan ini sama dengan 0. Selanjutnya KWH max-nya ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini di if ini di mana N-nya ini lebih dari sama dengan A dikali dengan V, dan ke begin-nya itu kita mulai ke begin. Nah, di begin-nya ini ada yaitu KWH max-nya ini dia sama dengan A. Template tagihannya sama dengan A dikali dengan V. Ke if lagi. Nah, ke if ini di mana if ini kalau dia N-nya lebih besar sama dengan template tagihan ditambah dengan B ditambah dengan B dikali dengan W, dan-nya begin-nya. Terus ini kita langsung saja kita kopas. KWH max-nya ini A ditambah dengan B, terus template tagihannya tuh untuk template tagihannya itu template tagihan ditambah dengan B dikali dengan W. Nah, untuk yang C juga sama. Langsung ke if. Ya, ke if ini N-nya templatenya B, tadi B dikali W, ini C dikali X. C dikali dengan X. C dikali X, maka dia A ditambah B tambah C, templat tagihannya itu C dikali dengan X. Seterusnya, setelah itu dia di if lagi.
Ini temperat tagihan ini tuh tadi C dikali X berarti D dikali dengan Y. Terus ini ditambah A ditambah dengan C ditambah dengan D. Dan selanjutnya ini temperat tagihannya ini D dikali dengan Y. D dikali dengan Y. Nah, selanjutnya ini setelah itu kita ke if juga. Setelah itu kita ke bagian if juga if N lebih besar dari temperat tagihan, dan dia akan KWH KWH max ini dia akan ke sama dengan dia akan KWH max ini KWH max KWH max KWH KWH max ini ditambah dengan N dikurang dengan tagihan tagihan if dibagi dengan Z ke N. Ini selanjutnya sama seperti tadi else-nya kalau else-nya ini kita sama KWH max tapi dibagi dengan Y. Terus setelah itu kita N. Setelah N itu ke Y tadi kita ke X, Y, Z. Nah, kita ke else lagi. Else di mana kita inputkan tadi. Setelah Y kita ke X. Lalu kita ke N. Di mana kita ke else. Habis itu kita ke X, W. Setelah kita ke W berarti artinya kita ke N. Setelah itu ke else. Setelah ke else artinya kita ke KWH max ini N N dibagi dengan V. Nah, setelah itu kita ke right. Yaitu dengan anggaran RT. Setelah itu N. Setelah N. Setelah itu Anda dapat Anda menggunakan hingga setelah itu kita ke terus KWH max sama diinputkan ke kecil KWH. Selanjutnya kalau kita tutup ke redline setelah redline ke N. Nah, jadi ini untuk
tempatnya di mana yang pertama itu tagihan listriknya tadi. Setelah kita tagihkan listrik ya usage CRT itu untuk menghapus layar yang diinputkan nanti itu ke di ini ada CLSCR. CLRS CR. Nah, selanjutnya tuh CLRCR. Nah, setelah ke CLRCR itu nanti CLRSCR. Nah, write itu nanti ini yang akan diinputkan tadi. Ada itu masukkan jumlah KWH yang digunakan, masukkan batas KWH pertama, masukkan tarif rupiah per KWH-nya, masukkan batas B berikutnya, masukkan tarif per KWH rupiah per KWH yang B-nya, sampai seterusnya, sampai ke masukkan tarif yang Z untuk selebihnya. Selanjutnya untuk menghitung tagihan berdasarkan yang MKWH yang digunakan, maka dari total tagihan tadi mula-mula, dimana jika M-nya ini lebih dari 0, maka dia akan menginputkan if ini. Nah, kalau if ini benar di sini, maka dia akan memproses ini. Kalau dia salah, dia akan memproses ke total tagihannya A dikali V tambah M dikurang A dikali W. Kalau dia juga salah, nanti akan diinputkan ke else if ini, di mana M dikurang dengan kurang dari sama dengan A ditambah dengan B tambah dengan C, lalu dia akan, kalau dia benar, dia akan memproses yang ini, total tagihan ini sama dengan diproses, maka ada prosesnya A dikali dengan V tambah B dikali W tambah M dikurang A dikurang B dikali X. Nah, sama seperti ini, nanti kalau dia tidak menemukan semuanya, maka dia akan ke total tagihan keseluruhannya, di mana itu menginputkan A dikali dengan V tambah dengan B dikali W tambah C dikali X tambah D dikali dengan Y ditambah dengan M dikurang A dikurang B dikurang C dikurang dikurang D dikurang D dikali dengan Z. Nah, maka dia akan ke right-nya total tagihan listriknya tadi itu ini diinputkan ini untuk prosesnya di read. Read ini sama saja seperti read di total tagihan. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung KWH maksimum yang dapat digunakan dengan anggaran N ini, di mana kita masukkan anggaran untuk menghitung batas maksimalnya tadi N. Template awalnya itu di mana template tagihannya itu 0, KWH max-nya itu sama dengan 0, maka dia itu 0 itu artinya mula-mula tidak ada hasilnya, prosesnya itu 0. Ya, if ini jika ini kalau dia berhasil ya, if kalau yang pertama berhasil, maka dia disimpan ke A ini ke KWH max, dan itu untuk prosesnya A dikali V untuk ke template tagihan. Nah, kalau ini juga benar, dia akan ke sini, dia akan ke template tagihan ini, di mana template tagihan ini dia akan memproses ini. Nah, dia akan memproses ke bagian ini. Nah, dia akan memproses yang bagian if yang template tagihan dikali B dikali W ini ke yang bagian KWH max A ditambah B ke template tagihan ini juga. Nah, selanjutnya ini kalau dia ke if lebih dari sama dengan tagihan ini ditambah C dikali X. Nah, ini akan menghasilkan di bagian sini. If ini juga, nah nanti dia akan tertampil seperti ini. Nah, if makanya ini bukan menjadi satu ini sama seperti if else, tapi ini kalau dia if ini, kalau yang if dalam ini semua ada, maka dia akan terinput semuanya. Nah, ini juga sampai ke if N lebih besar dari template tagihan dan KWH max ini tambah N dikurang tagihan nanti dibagi dengan X. Nah, kalau dia if-nya tidak ada, maka di sini di prosesnya itu KWH max ini KWH max tambah dengan N dikurang template tagihan di Y ini. Nah, kalau dia juga tidak, dia ke KWH max ini, di mana KWH max ini N dikurang template tagihannya dip dibagi dengan X ini, dip ini dibagi X. Nah, ini juga nanti KWH max tambah N dikurang template tagihan dibagi dengan W ini ke else. Nah, ini untuk prosesnya. Kalau dia tidak ada semuanya, di mana untuk prosesnya itu
Nah, di mana ini nanti dia akan menghasilkan outputnya dengan anggaran rupiah N, Anda dapat menggunakan hingga. Nah, nanti ini KWH ini yang diproses ini akan masuk berapa KWH max yang kita gunakan dari yang if ini, if N-nya ini. Nah, selanjutnya ini berapa KWH-nya dan di run. Nah, coba kita run dulu. Kita run dulu. Nah, ini benar ya, ini tadi ada kesalahan, saya tadi tidak menginputkan titik koma di ujung variabelnya. Nah, jadi ini untuk yang benarnya tadi kan, karena saya tadi di line 4 ini tidak saya klikkan titik komanya, maka ini error di line yang variabel tadi. Nah, ini sudah saya includekan yang titik koma di integernya ini, tipe data ini, maka ini ada hasilnya. Misalkan di sini saya inputkan yaitu misalkan 50 kWh. Nah, kalau yang pertama batasnya misalkan 30 kWh. Selanjutnya itu rupiahnya misalkan 40.000. Nah, selanjutnya kita klik yang B-nya misalkan 25 kWh. Terus yang untuk rupiahnya itu misalkan saya ketikkan 28.000. Nah, selanjutnya misalkan yang C-nya kita klik 43 kWh, saya ketik misalkan 50.000. Jadi misalkan yang D-nya itu 37 kWh, saya ketik misalkan ada 40.000 juga misalkan. Nah, ini untuk yang selebihnya misalkan kita klik 80.000. Nah, dia akan menghitung, dia akan minus karena total keseluruhan ini lebih lebih kecil daripada yang total keseluruhannya. Jadi dia minus 9.472 rupiah ini. Coba kita klik misalkan batas maksimumnya 10.000. Nah, dia akan menginputkan yaitu dengan anggaran 10.000 ini dengan kita dapat menggunakan hingga berapa puluh kWh. Nah, ini setelah kita buat tadi berarti dengan ini dengan anggaran ini kita dapat. Nah, coba kita run lagi, coba yang lain. Kita masukkan yang lain, misalkan 50 kWh tadi, ada yang pertama misalkan 20 kWh dengan 40.000. Nah, misalkan ini 30 kWh dengan 50.000. Ini misalkan 37 kWh, 37 kWh dengan 28.000. Nah, misalkan lagi, ini lagi, misalkan D-nya 30 kWh dengan 40.000. Nah, selebihnya itu kita masukkan misalkan 30.000. Nah, maka ini total tagihan listriknya itu 6.240 rupiah, di mana misalkan anggarannya kita masukkan itu 50.000. Nah, maka ini minus ya, karena tadi seluruh total anggarannya ini lebih kecil, jadi minus 155 jadi minus 15.536 rupiah. Jadi kita bisa menggunakan hingga berapa 50 kWh ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai lampiran soal nomor 3 pada pernyataan kondisi. Ada Pascal ini, tadi ada C++, ada flowchart dan juga base code. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.